Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Beni Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Negeri Medan, Prodi Teknik Otomotif dari SMK Citra Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat. Tetap semangat kan? Selamat. Ya, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran adalah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bapak mulai mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya anak-anak ya. Pertemuan kita sebelumnya yaitu membahas tentang yang namanya memahami cara merawat sistem suspensi. Ya, jadi kali ini kita akan membahas yang namanya bagaimana merawat sistem suspensi. Ya. Kita udah belajar di pertemuan sebelumnya, suspensi itu terdapat pada sepeda motor. Ya. Jadi tujuan kita belajar merawat sistem suspensi adalah yang pertama, anak-anak Bapak nanti dapat mengetahui yang namanya sistem fungsi daripada sistem suspensi. Selanjutnya yaitu dapat menjelaskan jenis-jenis suspensi, ya. Yang selanjutnya adalah menjelaskan cara kerja suspensi. Setelah itu memeriksa komponen-komponen sistem suspensi. Setelah itu yang terakhir yang harus kita dapatkan adalah bagaimana kita dapat merawat dan memperbaiki gangguan pada sistem suspensi. Kita lihat di sini anak-anak, model pembelajaran yang Bapak gunakan adalah model project based learning. Perhatikan anak-anak semua. Lihat gambar di depan, ya. Gambar di depan adalah sistem suspensi. Kita lihat. Bapak mau, ya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar di depan? Silakan. Saya Pak, itu ada sepeda motor yang tanpa damper. Kalau terkena batu atau polisi tidur dia berguncangnya lebih banyak. Sedangkan yang dengan damper itu kalau terkena jengglongan atau polisi tidur itu berguncangnya dia agak lebih sedikit. Pak, itu Pak sepeda motor yang di depan, jika dia tanpa damper, kalau terkena lubang atau polisi tidur, guncangannya akan semakin lama. Sedangkan sepeda motor dengan damper, kalau dia terkena lubang atau polisi tidur, guncangannya sebentar saja, namun lama-kelamaan akan normal kembali. Saya Pak, di depan saya melihat ada dua sepeda motor. Yang pertama, sepeda motor yang tanpa damper. Sepeda motor yang tanpa damper, kalau kita terkena jalan yang rusak atau kena polisi tidur, dia goncangannya lebih lama Pak. Sedangkan yang sepeda motor yang dengan damper, dia goncangannya sebentar saja Pak. Baik anak-anak, semuanya tadi sudah ya masing-masing. Ya, ada beberapa teman kalian yang sudah menjelaskan daripada gambar yang di depan yang Bapak berikan. Kita lihat di sini bahwasannya yang di atas ada sebuah sepeda motor yang namanya bannya atau sepeda motornya mengenai yang namanya batu atau jalan yang tidak rata. Ketika sepeda motor ini tidak menggunakan damper, kita lihat di sini guncangan daripada sepeda motor suspensi yang tanpa menggunakan damper akan semakin lama. Guncangannya kita lihat di sini, ya. Maka yang namanya kenyamanan daripada pengendara sepeda motor agak sedikit terasa tidak nyaman karena guncangan ini tadi tidak ada yang meredam atau mengurangi yang namanya guncangan atau ayunan pegas di sini. Nah, selanjutnya yang di bawah kita lihat sama sepeda motornya
tetapi dia sudah menggunakan yang namanya damper. Ya, pada suspensinya menggunakan damper atau peredam. Ketika mengenai batu atau polisi tidur atau di jalan yang tidak rata atau lubang, kita lihat sepeda motornya, yang namanya guncangan sepeda motor, ya, atau yang namanya guncangan begas itu bisa diredam oleh damper, maka dia sedikit guncangannya, ya, berarti cuma sebentar. Baik, kita lanjut pembahasan yang namanya pembongkaran suspensi teleskopik, ya. Pembongkaran suspensi depan jenisnya teleskopik. Kita lihat di sini, ya. Nanti Bapak putar video, ya, video daripada pemeriksaan sistem suspensi depan sepeda motor. Paham anak-anak? Paham. Yang pertama adalah langkahnya lepaskan baut garpu. Ini kita lihat di sini, ya, ada baut garpu. Ini yang harus kita buka, ya. Paham ya? Ini namanya komponen apa anak-anak? Tabung garpu, ya. Di sini kita. Selanjutnya langkah yang kedua adalah lepaskan pegas garpu, keluarkan minyak garpu dengan memompa tabung garpu ke atas dan ke bawah beberapa kali. Ya, kita lihat langkah yang kedua adalah setelah melepaskan bautnya, kita keluarkan pegasnya dan memompakan yang namanya tabung garpu. Kita pompakan sehingga apa yang terjadi adalah Olinya keluar. iya, benar sekali. Oli pada suspensi adalah keluar. Jadi tujuan kita memompakan beberapa kali supaya mengeluarkan yang namanya oli suspensi. Benar ya. Jadi nanti ingat langkah-langkahnya. Setelah kita melepaskan yang namanya suspensi pada segitiga sepeda motor, setelah itu kita buka bautnya. Kita lanjutkan. Langkah yang ketiga adalah kita melepaskan yang namanya sil debu. Fungsi daripada sil debu ini untuk apa anak-anak? Coba. Ya, tabak. Fungsi dari sil debu menghalangi debu masuk ke dalam silinder garpu. Ya, benar sekali ya. Fungsi daripada sil debu ini yang sudah dikatakan teman kalian, tambah ya, yaitu untuk mencegah yang namanya kotoran atau debu masuk ke dalam yang namanya lubang silinder garpu ya, sehingga yang namanya oli suspensi itu tetap ya bersih ya. Paham anak-anak? Paham. Kita lanjut ya, kita lanjut kepada langkah yang keempat, lepaskan cincin stopper sil oli ya. Langkah yang keempat adalah lepaskan cincin stopper sil oli. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, fungsi cincin stopper itu untuk apa Pak? Ya, sampai di langkah keempat tadi ada pertanyaan dari teman kalian si Adit bahwasanya Pak, apa fungsi daripada cincin stopper sil oli Pak? Ya, dari kalian siapa yang bisa menjelaskan fungsi daripada cincin stopper sil oli? Siapa? Tunjuk tangan. Saya Pak, fungsi dari cincin stopper berfungsi untuk menghalang sil oli keluar. Bahwasanya fungsi daripada cincin stopper sil oli adalah untuk menahan yang namanya sil oli tidak dapat bergeser ya. Sil oli itu tadi sudah nanti ya, untuk menahan yang namanya oli itu agar tidak keluar. Kita lanjut ya. Kita lanjut langkah yang kelima adalah tahan penggeser garpu pada catok dengan pemegang lunak atau gapeknya. Di sini kita lihat ya. Nah, ini kita jepitkan ke ragum ya, ke ragum atau bais, baru kita buka baut bawahnya. Selanjutnya adalah langkah yang keenam adalah kita lihat di sini, lepaskan torak garpu dan pegas reaksi dari tabung garpu. Kita lihat di sini, setelah dilepaskan tadi baut yang bawah ya, ini bisa dikeluarkan yang namanya torak garpu, bisa dikeluarkan dari yang namanya tabung garpu. Langkah yang ketujuh adalah tarik keluar tabung garpu dari silinder garpu. Ya, kita bisa keluarkan yang namanya tabung garpu ini dari silinder garpu. Selanjutnya langkah yang kedelapan adalah kita lepas ya. Kita lepas adalah yang namanya sil oli ya. Sil oli yang terdapat pada yang namanya silinder garpu. Kita lihat ini. Nah, ya.
menggunakan yang namanya apa? Anak-anak Bapak? Ya, benar sekali. SST ya. Kepanjangannya adalah Special Service Tool. Alat khusus ya, alat spesial untuk servis, untuk membuka yang namanya oil seal. Apa namanya SST tersebut? Saya Pak, SST yang digunakan namanya oil seal remover. Saya Pak, saya ingin bertanya, kenapa untuk digunakan kunci SST aja? Apakah bisa dicungkil pakai obeng? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Digunakan SST supaya lebih mudah dan cepat membuka sel oli. Jika menggunakan obeng akan merusak silinder garpu dan membuat kebocoran. Ya, benar sekali penjelasan dari teman kalian si Nanda bahwasannya kenapa digunakan SST. SST ini bertujuan ya supaya kita ya lebih mudah dan lebih cepat membuka yang namanya oil seal atau seal oli. Kita lanjut ya. Perakitan daripada komponen ya suspensi. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan anak-anak tunjuk tangan. Langkah daripada yang namanya perakitan atau pemasangan penyusunan sistem suspensi, komponen-komponen suspensi. Silakan. Pak, saya ingin menjelaskan gambar di depan Pak. Pada gambar di depan itu perakitan komponen suspensi. Awal mulanya silinder garpu dipegang. Setelah itu masukkan seal oli. Dan jangan lupa cincin stopper juga dimasukkan. Lepas itu seal debu juga. Setelah seal debu, tabung garpu masukkan ke dalam silinder garpu. Tabung garpu mempunyai alat yaitu torak garpu. Torak garpu akan dimasukkan kepada tabung garpu. Terus baut bawah silinder garpu dikunci. Dan jangan lupa juga isi oli setakarnya aja. Dan setelah diisi oli, pegas garpu dimasukkan ke tabung garpu dan baut garpu dikunci. Bagus sekali tadi jawaban dari teman kita si Ardi, bahwasanya dia dapat menjelaskan yang namanya perakitan komponen suspensi. Kita lihat ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Di sini Bapak ingin menunjukkan yaitu praktek yang namanya pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan yang namanya sistem suspensi depan yang jenisnya teleskopik. Ini sudah kita buka dari yang namanya sepeda motornya, sudah kita lepaskan, tinggal kita ingin ya namanya membongkarnya, kita periksa daripada komponen-komponennya. Ya, mulai dari yang pertama harus kita persiapkan adalah alat-alat dan bahannya. Alat-alatnya ada berupa yang namanya ya obeng minus ya, obeng plus untuk yang namanya membuka sirklipnya atau snap ringnya. Setelah itu kita gunakan kunci L heksagonal yang ukuran 6. Selanjutnya ada yang namanya mistar baja untuk mengukur panjang pegas garpunya. Selanjutnya adalah beberapa SST, yaitu kita lihat di sini ada SST untuk membuka oil seal-nya, yaitu oil seal remover, dengan SST-nya untuk memasang oil seal-nya, oil seal draper attachment. Selanjutnya untuk yang namanya pengukur keolengan atau kebalingan ada kita gunakan ini sebagai pengganti V-block, dial indikatornya, dial gauge-nya dengan dudukannya. Ya, kita mulai saja. Langkah pertamanya kita harus buka yang namanya ya cincin stoppernya, snap ringnya kita buka. Langkahnya yaitu kita jepit di ragum. Selanjutnya setelah kita lepaskan
yang namanya suspensinya, kita membuka yang namanya ring stoppernya pada penahan baut bawahnya, pada baut suspensi kita buka, kita keluarkan. Kita keluarkan baut penahan pegas suspensinya. Setelah itu kita keluarkan yang namanya pegas suspensi. Selanjutnya kita keluarkan oli suspensinya. Kita kocok-kocok biar keluar oli suspensinya beberapa kali sampai habis. Setelah itu kita buka baut torak garpunya. Yang tadinya sudah kita kendorkan. Selanjutnya kita keluarkan yang namanya tabung garpunya. Kita keluarkan yang namanya torak garpunya. Ada pegas toraknya dengan toraknya. Selanjutnya kita lepaskan yang namanya seal debunya. Pelan-pelan kita buka seal debunya. Selanjutnya ya, setelah kita keluarkan yang namanya tabung garpunya, kita lihat di sini, kita buka yang namanya seal debunya atau dasil. Kita mau melepaskan yang namanya oil seal atau seal olinya. Ini ada penahannya, yaitu cincin stoppernya. Kita buka dulu dengan menggunakan yang namanya obeng minus. Kita keluarkan. Selanjutnya kita buka, kita keluarkan oil sealnya dengan menggunakan SST yang kita sebut dengan oil seal remover. Kita lihat di sini oil seal removernya. Kenapa kita menggunakan SST oil seal remover? Agar lebih mudah selanjutnya ya, menghemat waktu pekerjaan, memudahkan pekerjaan dan menghemat waktu daripada pekerjaan mekanik. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Ini kita lihat, kita masukkan, kita tekan, oke, keluarkan. Nah, dengan mudahnya kita mengeluarkan oil sealnya apabila menggunakan SST yang kita sebut dengan oil seal remover untuk membuka yang namanya oil seal. Selanjutnya ya, kita lakukan bersihan. Kita lihat di sini, nanti kita ganti oil seal oil sealnya. Kalau ada terjadi kerusakan kita ganti. Inilah yang membuat kebocoran oli pada suspensinya selain daripada di baut torak atau garpunya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Yaitu panjang pegasnya, panjang pegas suspensi. Kita ukur dengan menggunakan yang namanya mistar baja. Kita lihat, kita ukur panjangnya adalah 34 cm atau 340 mm. Batas limit atau batas servisnya adalah 326,8 mm. Jadi pegas suspensinya adalah masih bagus karena ya belum sampai batas servisnya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran ya yang namanya tabung garpunya.
Kita cek dulu permukaannya tidak ada yang licet atau sompel atau tergores, karena itu juga yang bisa membuat kebocoran selain daripada yang namanya oil sealnya yang rusak atau sudah lama ya mengeras. Selanjutnya kita ukur dengan menggunakan yang namanya dial indikator dengan penghubungnya, yaitu batang penghubungnya dan magnetnya dengan V-blocknya. Kita modifikasi bloknya, kita cek di sini, kita mengukur kebalingan ya, kebalingannya kita kalibrasi dahulu dialnya, kita standarkan, kita nolkan. Ya, ini sudah 0 ya. Kita sudah kalibrasi, tinggal kita putar. Kita lakukan pemutaran ya. Kita lihat di sini. Kita lakukan pemutaran. Jarumnya tidak bergerak. Kita lihat di sini. Ya. Kita putar sampai 360 derajat, tidak ada pergerakan, berarti kondisi yang namanya tabung garpunya ini tidak mengalami yang namanya keolingan atau kebalingan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada oil sealnya. Kalau terjadi kerusakan atau mengeras, sudah wajib ataupun sudah kita bongkar, kita wajib menggantinya ya. Selanjutnya seal debunya atau dasilnya dalam keadaan masih bagus ya, masih baik. Jadi kita lakukan yang namanya pemeriksaan terhadap komponen-komponennya anak-anak. Lanjut kita lakukan langkah pemasangan atau perakitan komponen sistem suspensi. Tadi kebalikannya untuk merakitannya ya. Ini kita lihat ya, kita pegang silinder garpunya. Selanjutnya ya, kita lihat di sini ya, ini sudah kita ganti yang baru, kita lumasi. Kalau kita mau memasang yang baru oil sealnya, kita lumasi dengan oli agar mudah. Kita ambil oli di sini, karena ya kita lumasi dengan oli. Selanjutnya kita pasang ya, harus memasangnya rata. Memasangnya anak-anak perhatikan yang ada nomor dan angkanya, ini yang di atas ya. Kita lihat, kita masukkan ke dalam lubang silinder garpu ya, harus rata. Setelah itu kita masukkan yang namanya tabung garpunya. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya SST untuk memasang yang namanya oil seal ya, oil seal draper attachment. Kita lihat di sini, kita masukkan. Setelah itu tinggal kita pegang, dorong ke bawah, kita tekan ke bawah, kita cek ya, sudah masuk ya, sudah masuk, baru kita pasang. Ini kita lihat sudah masuk oil sealnya, kita pasang ya. Cincin stoppernya sudah terpasang sehingga bisa menahan yang namanya oil seal apabila tidak ada bergeser ya, tidak bisa bergeser karena udah sebagai penahan cincin stoppernya. Lanjut ya, langkah berikutnya kita masukkan yang namanya torak garpu ke dalam yang namanya tabung garpu. Kita masukkan ya, kita lihat sudah masuk. Lalu kita masukkan yang namanya tabung garpu ke dalam silinder garpu. Setelah itu kita kunci ya baut torak garpunya dengan menggunakan kunci L. Iya, selanjutnya ya kita kencangkan baut bawahnya, kita pasang dengan diragum. Kita lakukan penguncian, kita tahan pegasnya, kita kencangkan baut torak garpunya agar tidak terjadi kebocoran dengan pengencangan.
26 kg. Lanjut, sudah kita kunci kuat bawah-bawahnya. Lalu kita pasang yang namanya dasilnya. Ya, sil debunya atau dasilnya udah kita pasang. Lanjut kita tuang yang namanya olinya. Olinya kita tuang karena ini sepeda motor Supra X125 50 ml ya. Kira-kira ya segini satu botol. Paham? Jadi jangan melebihi daripada batas yang dianjurkan. Ketika dia kurang, maka yang namanya peredaman akan terasa tidak efektif. Apabila dia terlalu banyak kita isi olinya, maka akan makin keras ya, tidak empuk makinan. Jadi itu daripada dampak apabila kurang atau berlebihan mengisi yang namanya oli suspensi. Kita lakukan pengisian. Lanjut kita isi. Kita pasang ring stoppernya ya. Ini kita lihat ring stoppernya sudah terpasang sehingga bisa menahan ya baut penutup suspensinya. Nah, jadi dia kelihatan ya. Jadi begitulah caranya anak-anak Bapak untuk daripada melakukan pembongkaran, pemeriksaan komponen sistem suspensi dan kembali merakitnya atau memasangnya kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK bisa, SMK hebat. Yes. Jadi nanti kalian akan buat videonya seperti ini. Kalian lakukan pembongkaran dengan divideokan oleh teman kelompok kalian. Paham semuanya anak-anak? Paham. Baiklah anak-anak semua. Masih semangat? Semangat. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu perencanaan ya. Produk atau proyek yang mau Bapak sampaikan atau Bapak tugaskan kepada kalian, yaitu tentang yang namanya ya melaksanakan pembongkaran. Setelah itu lanjut kepada pemeriksaan komponen dan sampai yang terakhir adalah perakitan atau pemasangan yang namanya komponen suspensi. Baik anak-anak, sekarang kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok. Bapak kasihkan proyek yaitu berupa LKPD ya. LKPD itu harus kita selesaikan hari ini juga. Setelah itu kita mempraktekkannya di bengkel sekolah atau bengkel dekat rumah kita. Setelah itu kita melakukan yang namanya pembongkaran ya, pemeriksaan dan pemasangan atau perakitan komponen. Itu harus kita videokan. Adalah kunci T14, obeng minus panjang, kunci L, obeng plus besar, oil seal remover, kunci momen. Pak, menurut saya ada yang kurang Pak, yaitu oil seal driver attack dan rabun, baru kenlap Pak.
daripada pembelajaran, yaitu mengenai daripada kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu tentang merawat sistem suspensi. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran merawat sistem suspensi kita hari ini? Silakan. Saya Pak. Ya, baik, Tabar, silakan dari kelompok 2. Kesimpulan pelajaran hari ini, yang pertama, untuk mengisi oli suspensi haruslah sesuai dengan yang dianjurkan. Yang kedua, pada saat melepas oil seal, hati-hati jangan sampai lecet pada silinder garpu. Saya Pak. 1. Pemeriksaan kapasitas dan kualitas oli suspensi. 2. Pada saat suspensi bocor haruslah secepatnya memperbaiki yang terjadi kerusakan. Jadi akhir daripada pembelajaran kita hari ini, Bapak mau memberikan ya evaluasi pembelajaran berupa soal pilihan berganda, yaitu yang harus kalian jawab ya. Udah Bapak buat di Google Form itu soalnya, silakan kalian login menggunakan HP Android kalian masing-masing. Jadi Bapak harapkan pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan minggu berikutnya pembelajaran kita masuk kepada yang namanya sistem suspensi, yaitu pada sepeda motor bagian suspensi belakang. Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa juga, yang tadi sudah dimulai dengan doa dan diakhiri kita dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.